rekan sekalian. Baik. Selamat datang di talk show sejarah lokal. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mengadakan talk show sejarah lokal yang akan membahas topik menarik mengenai corak penulisan sejarah lokal. Bergabung dengan saya 3 orang narasumber, yaitu ada Aldi, ada Marsha, dan ada Putri. Yang terhormat dosen pelaku sejarah lokal Bapak Arif Permana Putra dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja masuk ke topik utama. Rekan Aldi, corak sejarah lokal dalam arti luas adalah suatu kajian sejarah yang mengungkap kejadian yang terjadi di suatu wilayah atau komunitas tertentu yang mungkin memiliki keterkaitan atau dampak dengan sejarah nasional atau global. Jadi menurut rekan Aldi, apa nih yang dimaksud dengan corak penulisan sejarah lokal itu sendiri? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan atau arti dari corak penulisan sejarah itu, kita perlu tahu sendiri apa itu sejarah lokal. Kan? Di sini saya sedikit mengutip dari Kumparan.com. Sejarah lokal berarti sejarah dari suatu tempat, suatu lokaliti yang batasannya ditentukan oleh perjanjian tertentu yang diajukan oleh penulis atau peneliti sejarah. Batasan geografisnya dapat menjadi suatu tempat tinggal sebuah suku atau bangsa yang sekarang bisa jadi telah mencakup 2 atau 3 daerah administratif. Kota atau provinsi malahan juga dapat pula menjadi suatu desa. Jadi di situ tuh dapat diartikan bahwasanya itu sejarah lokal merupakan kajian suatu wilayah atau kawasan yang dimana itu batasannya itu diatur oleh penulis itu sendiri. Nah, setelah kita tahu dari arti dari sejarah lokal itu sendiri, lanjut ke arti dari corak penulisan sejarah lokal. Nah, di sini tuh corak penulisan sejarah lokal ialah mengacu pada gaya atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh tulisan-tulisan yang membahas sejarah dari suatu tempat, wilayah atau daerah tertentu. Ini mencakup pendekatan, sudut pandang, sumber-sumber yang digunakan, serta cara penyampaian yang khas dalam menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah di tingkat lokal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sangat menarik ya. Jadi sejarah lokal tuh bukan tentang di pedesaan aja gitu, ya kan? Nah, saya mau lanjut nih, Saudari Putri. Bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai corak penulisan lokal? Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana pandangan oleh Saudara Andi. Sekarang bagaimana menurut pandangan Saudari Putri? Baik, terima kasih pada moderator. Jadi menurut saya sendiri, cara penulisan sejarah lokal itu ialah gaya atau pendekatan dalam menulis sejarah yang berfokus pada suatu daerah atau komunitas tertentu. Ini meliputi analisis dan interpretasi tentang peristiwa, tokoh, kebudayaan, dan aspek lain yang unik dari wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dan mendokumentasikan sejarah dari perspektif lokal yang seringkali memberikan wawasan yang lebih mendalam dari personal terhadap sejarah yang lebih luas. Cara penulisan ini dapat mencakup berbagai metode seperti naratif tradisional, studi tematik, atau analisis komparatif. Cukup mungkin. Oh, jadi pandangan Saudari Putri berbeda ya dengan Saudara Aldi. Dan selanjutnya menurut Saudari Marsha bagaimana? Menurut saya sendiri itu cara penulisan sejarah lokal merupakan studi tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Sejarah lokal melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut, termasuk kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial. Penulisan sejarah lokal juga memiliki peran penting dalam memahami dan melestarikan warisan budaya serta identitas suatu daerah. Menurut saya Oke, menarik sekali ya, berbeda pandangan dari narasumber kita semua. Nah, saya mau lanjut nih sama Marsha lagi. Apa sih pentingnya penulisan
pentingnya mempelajari sejarah lokal itu sendiri? Sejarah lokal itu memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dinamika dan keragaman budaya, sosial, ekonomi, dan politik di suatu daerah. Dengan mempelajari sejarah lokal, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang akar budaya, tradisi, dan identitas masyarakat setempat. Selain itu, sejarah lokal juga memberikan perspektif yang unik dan kaya akan detailnya yang mungkin tidak terdapat dalam narasi sejarah nasional. Mungkin itu saja. Kalau misalkan secara lebih lanjutnya ada gak sih? Kan mungkin dari rekan-rekan di sini masih ada yang belum mengerti atau kurang paham gitu kan. Saya ingin mengetahui lebih lanjut gitu tentang pentingnya penulisan sejarah lokal itu seperti apa, belajar sejarah lokal itu seperti apa. Pokoknya sejarah lokal itu memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dinamika dan keragaman budaya, sosial, ekonomi, dan politik di suatu daerah. Dengan mempelajari sejarah lokal, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang akar budaya, tradisi, dan identitas masyarakat setempat. Selain itu, sejarah lokal juga memberikan perspektif yang unik dan kaya akan detail yang mungkin tidak terdapat dalam narasi sejarah nasional. Oke, kita lanjut ke Saudari Putri nih. Kita dari Marsa ke Saudari Putri. Apa saja karakteristik utama dari penulisan sejarah lokal? Baik, jadi secara garis besar, corak studi dalam penulisan sejarah lokal yang telah dilakukan tentang Indonesia menurut Taufik Abdullah itu dapat dibedakan menjadi 4 karakteristik, yaitu corak eksperimental, corak struktural, dan corak tematikal, serta corak hukum. Jadi sejarah lokal eksperimental ini sejarah yang berfokus pada peristiwa tertentu, yaitu studi khusus atau yang disebut eksperimental. Contohnya tentang pemberontakan petani di Cilegon, Banten pada tahun 1888 oleh Sartono Kartodirjo dan membahas mengenai permasalahan struktural dalam peristiwa tersebut juga dapat dieksplorasi. Lalu sejarah lokal struktural sendiri ini lebih menekankan pada struktur. Struktural sendiri adalah pendekatan dalam penulisan sejarah yang fokus pada struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari suatu wilayah atau komunitas tertentu. Contohnya dari sejarah lokal struktural sendiri yaitu ada studi tentang sejarah sosial sebuah kota oleh Clifford Geertz dan fokus pada kelas penguasa dan hubungan dengan kelas sendiri mereka. Lalu ada sejarah lokal tematikal. Sejarah lokal tematikal ini mengambil perkembangan aspek tertentu dalam kurun waktu tertentu yang menitik beratkan pada suatu tema tertentu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, atau agama daripada mengikuti kronologinya peristiwa. Contohnya itu ada tentang priai dan petani dan Karesidenan medium abad ke-19 oleh Alfred Han. Lalu ada sejarah lokal umum. Sejarah lokal umum ini menguraikan perkembangan daerah tertentu, provinsi, kota, kabupaten dari masa ke masa. Penulisan sejarah lokal umum dapat mengikuti beberapa cara penulisan yang umum digunakan untuk mendokumentasikan dan menggambarkan sejarah suatu daerah atau komunitas. Cara uraiannya bersifat naratif kronologis. Contohnya karya Aceh oleh M. Said. Oke, saya ingin mendengar nih dari pendapat Saudara Aldi. Bisa diperjelas ya tentang corak utama penulisan sejarah lokal? Tadi kami sudah dijelaskan mengenai ada 4 jenis corak dari penulisan sejarah itu, yaitu ada corak fundamental, corak tematikal, umum, serta struktural. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satunya seperti corak penulisan sejarah lokal struktural. Nah, di sini itu sejarah lokal struktural ialah pendekatan dalam penulisan sejarah yang fokus pada struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari suatu wilayah atau komunitas tertentu. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana struktur-struktur tersebut mempengaruhi
perkembangan sejarah dari suatu daerah. Ciri-ciri corak penulisan sejarah struktural sendiri itu yang pertama ada fokus pada struktur, meneliti hierarki sosial, kelompok-kelompok sosial, dan hubungan antar kelompok dalam suatu wilayah. Penekanan utama dari corak penulisan sejarah lokal struktural ialah pada struktur naratif, simbol, dan tema yang mendasari sejarah. Jadi dia membahas suatu daerah atau struktur kepemimpinan dari suatu pedesaan. Terus dilanjut dengan analisis mendalam, memperhatikan peranan ekonomi dalam membentuk sejarah lokal seperti pola perdagangan, sistem pertanian, dan perkembangan industri. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap unsur-unsur struktural seperti naratif, mitos, simbol, dan motif yang ada dalam karya sejarah. Lanjut dengan interkoneksi antar unsur, corak penulisan sejarah struktural menyoroti interkoneksi antara unsur-unsur dalam sejarah, seperti hubungan antara peristiwa sejarah dengan struktur naratifnya. Yang terakhir itu ada dimensi budaya, meneliti nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan praktik budaya yang menjadi bagian integral dari sejarah lokal. Pendekatan ini juga mencoba untuk memahami konteks budaya di mana karya sejarah tersebut dibuat, serta bagaimana struktur-struktur tersebut tercermin dalam konteksnya. Sebagai contoh, penulisan sejarah lokal struktural dapat diterapkan dalam analisis sebuah karya sastra klasik untuk menyoroti pola-pola naratif, simbol, dan tema yang mewarnai sejarah dalam karya tersebut. Dengan demikian, corak penulisan sejarah struktural memberikan pemahaman yang mendalam terhadap struktur sejarah dan koneksi-koneksi antar berbagai aspek sejarah. Namun juga perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap konteks sosial dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Jadi gitu ya mengenai penulisan sejarah lokal struktural. Dan lanjut kita akan membahas corak penulisan sejarah lokal tematikal dan umum. Mungkin bisa disampaikan oleh Saudari Marsha. Oke, corak penulisan sejarah tematikal adalah suatu pendekatan dalam penulisan sejarah yang menitik beratkan pada suatu tema tertentu, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, atau agama daripada mengikuti kronologi peristiwa. Pendekatan ini memungkinkan sejarawan untuk menyusun dan menganalisis data sejarah berdasarkan tema tertentu, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek khusus dalam sejarah. Ciri-ciri corak penulisan sejarah lokal struktural yaitu ada 1. Fokus pada tema tertentu. Penulisan sejarah tematikal berfokus pada tema atau topik tertentu seperti perkembangan ekonomi suatu wilayah, peranan perempuan dalam sejarah, atau perubahan sosial akibat revolusi industri. Terus ada 2, lintas kronologi. Pendekatan ini memungkinkan sejarawan untuk melintasi batasan kronologi yang kaku, sehingga dapat mengeksplorasi hubungan antara peristiwa dari berbagai periode sejarah. Yang ketiga, analisis mendalam. Dengan fokus pada tema tertentu, penulisan sejarah tematikal memungkinkan untuk analisis yang lebih dalam terhadap aspek-aspek spesifik dalam sejarah seperti dampak ekonomi dari perdagangan global atau perubahan pola pikir dalam masyarakat terkait dengan agama. Sebagai contoh, sejarawan dapat menggunakan pendekatan tematikal untuk menulis tentang dampak globalisasi terhadap budaya dan identitas lokal. Dalam hal ini, sejarawan akan meneliti berbagai peristiwa sejarah yang terkait dengan globalisasi dan mengorganisasikannya berdasarkan tema budaya dan identitas lokal, memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap dampak globalisasi pada aspek-aspek kultural. Dengan demikian, corak penulisan sejarah tematikal dapat memberikan sudut pandang yang unik dan mendalam terhadap sejarah, memungkinkan untuk pemahaman yang lebih kaya terhadap aspek-aspek tertentu dalam perkembangan umat manusia. Dan untuk corak penulisan sejarah umum sendiri adalah melibatkan penyelidikan
interpretasi dan dokumentasi tentang sejarah suatu daerah tertentu. Penulisan sejarah lokal umumnya memperhatikan peristiwa, tokoh, budaya, dan perkembangan ekonomi serta sosial dalam skala lokal. Penulisan sejarah lokal umum dapat mengikuti beberapa cara penulisan yang umum digunakan untuk mendokumentasikan dan menggambarkan sejarah suatu daerah atau komunitas. Sebagai contoh, ada beberapa ciri-ciri cara penulisan sejarah lokal umum, yaitu satu, penekanan pada aspek lokal, fokus pada peristiwa, tokoh, dan budaya yang relevan dengan daerah atau komunitas tertentu, menyoroti perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang berdampak pada wilayah tersebut. Yang kedua, penggunaan sumber primer dan sekunder. Mengandalkan sumber-sumber primer seperti dokumen sejarah, arsip, dan saksi mata yang relevan dengan sejarah lokal. Mengacu pada sumber-sumber sekunder berupa penelitian sebelumnya, literatur, dan karya akademis terkait sejarah daerah tersebut. Yang ketiga ada interpretasi konseptual, itu mengaitkan peristiwa lokal dengan konteks sejarah yang lebih luas baik regional maupun nasional untuk memahami dampaknya secara komprehensif, menafsirkan peristiwa sejarah lokal dalam hubungannya dengan dinamika global yang mungkin mempengaruhi daerah tersebut. Yang keempat ada keterlibatan komunitas lokal, melibatkan kontribusi dan perspektif masyarakat lokal dalam proses penelitian dan penulisan sejarah untuk menghadirkan sudut pandang yang lebih inklusif. Yang terakhir ada pelestarian identitas lokal, menyoroti aspek-aspek unik dari sejarah lokal yang membedakan daerah tersebut dari wilayah lain serta upaya pelestariannya. Corak penulisan sejarah lokal umumnya menawarkan pemahaman mendalam tentang identitas suatu daerah dan kontribusi penting terhadap pemahaman kita akan sejarah secara keseluruhan. Dengan mengikuti corak penulisan ini, penulisan sejarah lokal dapat menjadi alat yang kuat dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya suatu daerah. Mungkin itu saja. Oke, dan yang terakhir nih tentang corak penulisan sejarah eksperimental, saya akan menunjuk Saudari Putri untuk menjelaskan cara penulisan sejarah eksperimental, serta ada nggak sih kayak tantangan tersendiri dalam penulisan sejarah lokal? Baik, jadi cara sejarah lokal eksperimental ini merujuk pada penulisan sejarah yang fokus pada peristiwa-peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi dalam suatu wilayah atau komunitas. Cara penulisan sejarah lokal eksperimental ini dapat bervariasi tergantung pendekatan dan tujuan penulisan. Jadi ada beberapa ciri-ciri umum dari cara penulisan sejarah lokal eksperimental, yaitu ada fokus pada peristiwa tertentu. Fokus pada peristiwa tertentu ini, penulis sejarah lokal eksperimental menyoroti peristiwa atau kejadian yang dianggap signifikan dalam konteks lokal, seperti perayaan tradisional, pertempuran bersejarah, atau peristiwa penting lainnya yang telah mempengaruhi komunitas lokal. Lalu ada pendekatan kontekstual. Penulisan sejarah lokal eksperimental cenderung menyajikan peristiwa dalam konteks historis dan sosial yang lebih luas, menyoroti dampaknya terhadap masyarakat lokal serta hubungannya dengan peristiwa nasional atau global yang relevan. Dilanjut ada penggunaan sumber primer. Jadi untuk mendukung narasi peristiwa penulis sejarah lokal eksperimental seringkali mengandalkan sumber-sumber primer seperti dokumen historis, terus ada laporan mata-mata, terus ada surat kabar di era tersebut, dan saksi mata yang memberikan wawasan langsung tentang peristiwa tersebut. Dilanjut ada menyertakan perspektif lokal. Jadi cara penulisan sejarah lokal eksperimental ini cenderung memasukkan sudut pandang lokal yang mungkin melalui wawancara dengan tokoh-tokoh lokal atau penelitian yang mendalam tentang pengalaman dan pemahaman masyarakat setempat terhadap peristiwa tersebut. Terus ada menggali aspek budaya dan sosial. Jadi penulisan sejarah lokal eksperimental juga sering menggali aspek-aspek budaya dan sosial yang terkait dengan peristiwa seperti tradisi, kepercayaan, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat akibat peristiwa tersebut. Jadi penulisan sejarah lokal eksperimental ini memiliki peran penting dalam mempertahankan warisan dan identitas lokal, serta memungkinkan generasi mendatang untuk memahami bagaimana peristiwa tertentu
itu telah membentuk komunitas mereka dengan memperhatikan ciri-ciri yang tadi telah saya sebutkan. Terus penulisan sejarah lokal dan fundamental ini juga dapat menjadi sarana yang kuat untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah lokal. Nah, penulisan sejarah lokal memang memiliki tantangan tersendiri, Saudara Amal. Jadi salah satu tantangan utama dalam ketersediaan dan akses terhadap sumber-sumber lokal yang terbatas. Selain itu terdapat pula isu-isu seperti bias dalam interpretasi. Terus ada konflik kepentingan lokal serta kurangnya dukungan dan pandangan untuk penelitian sejarah lokal. Namun, jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, penulisan sejarah lokal dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sejarah dan budaya Indonesia. Mungkin segitu aja, Saudara Ahmad. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat menarik dan lengkap ya dari Saudari Putri, Saudari Marsha, dan Saudara Alwi. Nah, sebelum saya menutup talk show kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari corak penulisan sejarah lokal. Kita berdiskusi aja dulu. Oh, boleh. Oke. Ada pertanyaan nggak sih dari saudara-saudara sekalian? Takut ada yang kurang paham? Oke, Saudara Damar. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan nama saya Komisi oleh kami dari kelompok 12 dan kelas 11. Jadi saya ingin bertanya, kan situ ada ciri-ciri umumnya ya, penulisan sejarah. Apakah ada ciri-ciri khusus atau khas bagi corak penulisan sejarah ini? Terima kasih. Oke, selain itu bagus Muhammad Damar, ada lagi nggak yang masih belum paham? Oke, silakan Saudari Meli. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Jadi bagaimana sih penggunaan sumber-sumber sejarah lokal seperti arsip dan cerita rakyat itu mempengaruhi corak penulisan dari sejarah lokal? Terima kasih. Jadi menjawab dari pertanyaan Damar itu mengenai tentang ada dari ciri-ciri khusus dari corak penulisan sejarah lokal. Jadi ada. Yang pertama itu fokus yang lebih sempit dan spesifik. Maksudnya itu penulisan sejarah lokal berfokus pada peristiwa, tokoh, dan perkembangan dalam suatu wilayah atau lokalitas tertentu seperti desa, kecamatan, kota, atau kabupaten yang cakupannya itu lebih sempit dibandingkan sejarah nasional atau regional. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber lokal. Selain sumber-sumber utama seperti dokumen resmi dan arsip, penulisan sejarah lokal juga memanfaatkan sumber-sumber seperti tradisi lisan, cerita rakyat, benda peninggalan budaya setempat sebagai data primernya. Yang ketiga ada menyoroti aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal. Sejarah lokal tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa besar, tetapi juga menyoroti aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat setempat seperti adat, istiadat, budaya, dan mata pencahariannya. Yang keempat ada perspektif dari dalam
Penulisan sejarah lokal seringkali merupakan orang yang berdomisili atau memiliki kedekatan dengan lokalitas tersebut, sehingga mampu memberikan perspektif dan pemahaman yang mendalam tentang lokalitas itu. Yang terakhir ada tujuan dan untuk melestarikan budaya dan identitas lokal. Penulisan sejarah lokal sering bertujuan untuk mendokumentasikan dan melestarikan serta menghargai budaya, tradisi, serta identitas masyarakat lokal. Jadi intinya tuh penulisan sejarah lokal lebih bersifat spesifik, memanfaatkan sumber-sumber lokal, menyoroti kehidupan masyarakat setempat dengan perspektif dari dalam dan bertujuan untuk melestarikan budaya lokal itu sendiri. Yang jawab sebelum menjawab. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan Meli akan dijawab oleh Saudari Marsha. Baik, tadi kan pertanyaannya bagaimana penggunaan sumber lokal seperti arsip daerah, cerita rakyat, dan materi arkeologi mempengaruhi cara penulisan sejarah lokal. Jadi, penggunaan sumber-sumber lokal seperti arsip daerah, cerita rakyat, dan materi arkeologi memiliki dampak yang signifikan terhadap cara penulisan sejarah lokal. Sumber-sumber lokal ini menyediakan informasi dan kearifan yang unik dan tidak dapat didapatkan dari sumber-sumber kolonial atau luar negeri. Seperti contohnya dari arsip daerah itu menyediakan dokumentasi tentang sejarah lokal yang tidak dapat didapatkan dari sumber-sumber kolonial. Hal ini karena arsip kolonial biasanya fokus pada kegiatan kolonialisasi dan tidak menyediakan informasi tentang kebudayaan dan kearifan lokal. Selanjutnya ada cerita rakyat sebagai contohnya itu menyediakan informasi tentang peristiwa, kebudayaan, dan tradisi lokal. Ini berguna untuk menambahkan perspektif yang lebih kompleks dan mendukung penulisan sejarah lokal. Terus yang materi arkeologi seperti situs sejarah dan temuan benda menyediakan informasi tentang kebudayaan lokal yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini berguna untuk menambahkan informasi tentang perubahan dan perkembangan kebudayaan lokal terhadap sejarah lokal. Dalam penulisan sejarah lokal, penggunaan sumber lokal itu juga berguna untuk menambahkan perspektif lokal ke dalam penulisan sejarah. Ini berguna untuk memperkuatkan identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap nilai-nilai sumber daya arkeologi. Ini itu saja. Ada pertanyaan lain nggak? Silakan Saudari Sabrina. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sabrina Sabrina dari kelompok 10 tema 1. Izin bertanya ya, mengapa corak penulisan sejarah lokal itu harus atau bisa memiliki kritis analisis? Terima kasih. Selanjutnya Saudari Mara. Perkenalkan, nama saya Mujafi Damara dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi kan disebutin ada 4 corak di penulisan sejarah lokal, salah satunya studi struktur. Kalau di sini ditulis studi struktur itu memfokuskan persoalan struktur, tetapi bukan peristiwa yang dilahirkan dari struktur. Nah, boleh dijelasin lebih singkat nggak sih apa sih yang dimaksud corak penulisan sejarah yang studi struktur itu, sama minta sebutin contohnya juga. Terima kasih. Ya, silakan Saudara Adam. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelompok 1 tema 3. Saya di sini mau bertanya, bagaimana sih sejarah alam dan lingkungan bisa dimasukkan ke dalam corak penulisan sejarah lokal ini? Terima kasih. Ada lagi nggak? Oke, Saudara Gaga, silakan. Perkenalkan, saya Udi Rizky dari kelompok 8. Ingin bertanya seperti yang tadi dijelaskan mengenai apa saja gitu kan corak penulisan dari sejarah lokal tersebut. Nah, saya ingin tanya, ada nggak sih tipe-tipe dari penulisan sejarah lokal itu sendiri gitu? Terima kasih, cukup.
Oke, untuk saudari Sabrina akan dijawab oleh saudari Putri. Ya, baik. Pegang mulu dari tadi sampai deh. Jadi pertanyaan itu, mengapa cara penulisan sejarah lokal harus atau bisa memiliki kritis analitis? Jadi cara penulisan sejarah lokal itu perlu memiliki kritis analitis karena beberapa alasan penting. Yang pertama itu jadi alasan yang pertama itu untuk menghindari subjektivitas berlebihan. Jadi kedekatan penulis dengan lokalitas yang dikaji bisa membuat mereka terjebak dalam subjektivitas yang berlebihan. Kritis analitis ini membantu menjaga objektivitas dalam mengamati dan menafsirkan peristiwa sejarah. Lalu yang kedua ada mendapatkan pemahaman yang mendalam. Jadi dengan bersikap kritis analitis, penulisan sejarah lokal itu dapat mengajukan pertanyaan yang mendasar, menganalisis motif, penyebab dibalik suatu peristiwa, serta mengeksplorasi implikasi serta dampaknya. Ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang lokalitas tersebut. Jadi terus yang ketiga ada menyikap dinamika dan kompleksitas. Di kehidupan masyarakat lokal seringkali kompleks dengan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Sikap kritis analitis ini membantu mengungkap kompleksitas tersebut, alih-alih hanya merekam peristiwa secara deskriptif. Lalu yang keempat ada melepaskan diri dari mitologi dan glorifikasi, yaitu ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan atau memuliakan aspek-aspek tertentu dalam sejarah lokal. Kritis analitis ini mencegah mitologi dan glorifikasi berlebihan dengan mengkaji fakta secara jernih. Dan yang terakhir nih, yang kelima, ada memperkaya wawasan dan pemahaman. Jadi dengan menganalisis secara kritis, penulisan sejarah lokal itu dapat menarik kesimpulan, menemukan pola dan memberikan wawasan baru yang memperkaya pemahaman tentang lokalitas tersebut. Jadi dengan menerapkan kritis analitis ini, penulisan sejarah lokal menjadi lebih berbobot secara intelektual, terbuka pada perspektif baru, serta menghasilkan karya yang reflektif lalu tetap bijak pada fakta yang tersedia. Jadi begitu aja. Mungkin ada sanggahan atau tambahan, boleh banget. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan saudara Adam akan dijawab oleh saudari Marsa. Oke, tadi kan soalnya bagaimana sejarah alam dan lingkungan dimasukkan ke dalam corak penulisan sejarah lokal. Sejarah alam dan lingkungan dimasukkan ke dalam corak penulisan sejarah lokal dengan tujuan untuk menambahkan perspektif ekologi dan lingkungan ke dalam penulisan sejarah. Ini berguna untuk meningkatkan apresiasi terhadap nilai sumber daya alam dan lingkungan, serta untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Untuk menambahkan perspektif sejarah alam dan lingkungan, penulis dapat melakukan analisis tentang bagaimana perubahan lingkungan alam berpengaruh terhadap perkembangan sejarah lokal. Contohnya, perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, ataupun bagaimana kegiatan manusia berpengaruh terhadap lingkungan alam. Penulisan sejarah lokal juga dapat menggunakan teknik yang lebih komunikatif untuk memperjelas bagaimana sejarah alam dan lingkungan berpengaruh terhadap masyarakat lokal. Contohnya, penulisan yang menggunakan cerita rakyat atau pendekatan naratif dapat membuat sejarah alam dan lingkungan lebih mudah dipahami dan terpikir oleh masyarakat. Dalam penulisan sejarah lokal, penggunaan sumber-sumber sejarah alam dan lingkungan juga berguna untuk menambahkan perspektif lokal ke dalam penulisan sejarah. Mungkin itu saja. Ada Ini menjawab dari pertanyaan saudara Gagal mengenai tipe-tipe dari sejarah lokal sendiri itu apa saja. Yang di sini itu yang pertama itu ada tipe sejarah lokal tradisional. Tipe sejarah lokal yang pertama kali muncul hasil penyusunan sejarah dari berbagai kelompok etnik yang terbesar di seluruh Indonesia yang sudah bersifat tertulis, misalnya Babat, Hikayat, Tanggo, Lontara, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada sejarah lokal dilettantis. Sejarah lokal dilettantis itu tujuannya disusun untuk memenuhi keinginan pribadi. Biasanya disusun oleh mereka yang tertarik dengan lingkungannya sendiri, dengan
memanfaatkan sumber-sumber yang umumnya sudah dikenal dengan baik. Yang ketiga ada sejarah lokal edukatif inspiratif. Sejarah lokal ini disusun guna mengembangkan kecintaan sejarah, terutama pada sejarah lingkungannya dalam rangka sejarah nasional. Yang keempat ada sejarah lokal kolonial. Sejarah lokal kolonial ini berupa laporan dari pejabat-pejabat kolonial di daerah seperti presiden, asisten presiden, contoh clear, atau pejabat-pejabat pribumi atas dorongan pemerintah Belanda. Yang terakhir ada sejarah lokal kritis analitis. Sejarah lokal kritis analitis diuraikan dengan pembahasan masalahnya telah menggunakan metodologis sejarah yang bersifat ketat. Jadi masing-masing dari tipe-tipe itu memiliki ciri khas dan tujuannya dalam penyusunan, seperti mempertahankan pengalaman kelompok etnis, memenuhi rasa estetis, atau memberikan pendekatan kritis terhadap peristiwa sejarah. Itu saja, cukup. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan saudari Mara akan dijawab oleh saudari Putri. Jadi pertanyaannya itu penjelasan lebih jelas tentang salah satu cara penulisan sejarah lokal, studi struktural, serta contoh-contohnya. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin kalau buat yang ada mau nambahin gitu, gampang banget ya gimana? Jadi studi struktural itu merupakan pendekatan dalam penulisan sejarah lokal yang berfokus pada menganalisis struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk kehidupan masyarakat di suatu wilayah pada masa lalu. Tujuannya itu untuk memahami pola-pola hubungan dan interaksi antar kelompok masyarakat, dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, distribusi sumber daya ekonomi, serta bagaimana struktur tersebut itu berevolusi seiring waktu dan berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal. Contohnya itu ada struktur pertanian dan kepemilikan tanah. Misalnya mengkaji sejarah perkembangan struktur pertanian dan sistem kepemilikan tanah di suatu desa atau wilayah tertentu, seperti bagaimana distribusi lahan, pola penggarapan, hubungan antara pemilik tanah dan petani penggarap, serta dampaknya terhadap kehidupan petani dan perekonomian lokal. Terus ada stratifikasi sosial dalam komunitas adat, yaitu menganalisis stratifikasi sosial dalam sebuah komunitas, suku atau masyarakat adat tertentu, seperti peran kepala suku, sistem kekerabatan, pembagian kelas sosial, dan hubungan antar kelompok dalam struktur sosial tersebut. Ada juga nih yang terakhir, contoh terakhir itu ada struktur pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengkaji evolusi struktur. Jadi pemerintah daerah dalam suatu kabupaten atau kota, seperti pergeseran kekuasaan, distribusi otoritas, hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta dinamika politik yang terjadi. Mungkin segitu aja saudara Mara. Mungkin ada saudara. Mau nanya lebih lanjut nggak? Boleh. Tadi kan ada jelasin ya, jadi struktur tuh kayak corak yang bisa dari struktur sama sistem sosial. Nah, kalau buat sejarah lokal ini contohnya kayak peristiwa apa yang diambil dari yang ditulisnya pakai corak studi struktur itu ada nggak? Dan ada contohnya yaitu sejarah sosial sebuah kota oleh Clifford Geertz. Aku belum baca sih, mungkin
Aduh, kayaknya pada ngantuk-ngantuk semua nih. Boleh kasih ice breaking dulu gak sih? Boleh banget. Kayak nih, kalau misalkan, oh gini deh. Kalau misalkan kalian salah dalam ice breaking ini, izinkan saya menanya kepada kalian ya. Pertanyaannya Sesuai materi, sesuai materi. yang boleh bertanya sama kita doang. Bertanya kita doang. Ya, satu pertanyaan simpel kok. Wih, simpan. Nih, kalau misalkan saya bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau misalkan saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau misalkan saya bilang malam, Diem. diam ya. Sorenya enggak? Sorenya nggak usah lah ya. Karena sorenya ngebuburit. Ayo. Siap ya? Siap. Iya. Pagi, malam, siang. Pagi, siang, malam, pagi. Ih, dari mana ikutan ya? Lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Pagi, siang, malam. Wah, tadi udah Keluarga pemanasan ya. Dari pemanasan ya? Pemanasan. Pemanasan. Diam sih banyak. Mau buntung. Oke, kepada saudari Nadia. Penulisan sejarah lokal itu ya, mengaspek kepada wilayah apa saja gitu. Apakah ke kampung saja atau ke wilayah-wilayah lainnya? Menurut pandangan Nadia aja. pandangan umumnya Nadia. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Santai Nadia. Santai aja. Lagi diskusi. Saudara gagal apa sama bulan? Ada yang ingin membantu Nadia? Mau? Nah, boleh nih Umar. Ya kan tadi pertanyaannya itu cakupan wilayah Iya. sejarah lokal kan ya. Iya. Setahu saya kalau sejarah lokal itu mencakup daerah kampung, desa, terus kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Udah itu aja. Oke. Nah, saudari Nadia bisa diulang nggak perkataan? Tadi yang Umar sampaikan aja. Mencakup apa aja tuh sejarah lokal itu? Mencakup daerah mana saja? Itu ada kelurahan, Ya, kecamatan, oke. kabupaten, kota. Dan Oke, tepuk tangan untuk lagi kan nih? lagi Oke, kalau misalkan saya yang nggak menanya, silakan kalian yang ingin bertanya, dipersilakan. jadi aja. Tanya lagi aja. Aku aja yang nanya ya ke kalian. Nah, ayo.
Oke, aku mau ditanya sama kamu. Mau narasumber yang nanya atau kalian yang nanya nih? Izin masuk lagi. Ingin nanya kepada kelompok 5 ya. Apakah ada gitu perbedaan dalam corak penulisan sejarah lokal antara tiap-tiap daerah gitu? Sama atau berbeda gitu? Itu ya sih, cukup. Oke, saudara Ahmad. Oke, baik, terima kasih. Perkara saya Prof. Haji dari kelompok 11. Izin bertanya, tadi kan sejarah lokal itu ditulis sesuai dengan perspektif daerah yang kita mau itu mencakup apa gitu kan. Nah, adakah penulisan sejarah lokal yang saling bertindih gitu dalam aspek misalkan penulis satu itu dari kecamatan, penulis dua dari kelurahan gitu. Jadi itu ada yang bertindih, biasanya ada yang perbedaan ataupun persamaan dari segi itunya. Terima kasih. Itu berdiri dalam tema atau gimana? Berdiri dalam judul ininya apa berdiri dalam Isi. Iya. Perspektif. Pasti ada perbedaan. Oke, saudari Naura nih mau bertanya lagi. Ya, perkenalkan nama saya Levina Naura dari kelompok 6. Mau minta tolong jelasin aja nih, ada nggak sih kesenjangan dalam corak penulisan sejarah lokal yang mempengaruhi narasi yang diceritakan tentang kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat? Boleh kan? Boleh, saudara Dahlan. Masya Allah. Oke, perkenalkan nama saya teman-teman ini dari kelompok 12 mengikuti pada kelompok 5. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana corak penulisan sejarah dapat mempengaruhi identitas nasional atau kebangsaan? Oke, saja. Bisa diulang, saudara Dahlan? Bagaimana corak penulisan sejarah dapat mempengaruhi identitas nasional atau kebangsaan di kita kebangsaan Indonesia gitu? Oke, saudari Berlin nih mau nanya. Contohnya saya Diana dari kelompok 12 sama 11. Mau nanya dong kan kemarin kan Corak cara penulisan sejarah lokal ya. Nah bisa nggak sih kalau cara penulisan diganti? Bisa nggak cara penulisan sejarah lokal itu diganti jadi cara penulisan sejarah modern? Maksudnya kan tadi temanya cara penulisan sejarah lokal ya. Nah, bisa nggak ketika kita bikin tulisan kayak itu, kita bikin Merujuk ke sejarah nasional gitu. Iya, tapi karena membahas ke sejarah modern. Nah, mulai Oke, pertanyaan saudari Naura akan dijawab oleh saudari Marsa. Oke, kan tadi soalnya apakah ada kesenjangan dalam corak penulisan sejarah lokal yang mempengaruhi
mempengaruhi narasi yang diceritakan tentang kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, adanya kesenjangan dalam corak kisah sejarah lokal yang mempengaruhi narasi yang diceritakan tentang kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai faktor. Sebagian besar kesenjangan ini berasal dari pendekatan yang tidak netral dalam penulisan sejarah. Baik, aku lanjutin ya. Jadi pendekatan tidak netral ini dapat terjadi. Izin masuk. Jadi adanya kesenjangan dalam cara penulisan sejarah lokal yang mempengaruhi narasi yang diceritakan tentang kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai faktor. Sebagian besar kesenjangan ini terjadi berasal dari pendekatan yang tidak netral dalam penulisan sejarah lokal. Pendekatan yang tidak netral ini dapat terjadi karena penulisan pemilih yang lebih menarik atau yang memiliki kekuatan politik atau juga kekuasaan. Contohnya itu penulisan yang tidak menggambarkan peristiwa sejarah dengan baik atau yang menghasilkan penuturan yang dianggap tidak jujur atau penuturan yang memihak suatu kelompok tertentu. Untuk mengatasi kesenjangan dalam penulisan sejarah lokal, penulis dapat menggunakan metode yang lebih komprehensif dan netral. Ini berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang peristiwa sejarah dan untuk menggambarkan peristiwa sejarah dengan baik. Terima kasih. Terima kasih yang Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan saudara Tama yang akan dijawab oleh saudari Putri. Halo. Jadi dalam penulisan sejarah lokal ini memang terdapat kemungkinan adanya tumpang tindih atau overlapping dalam isi antara satu daerah dengan daerah lain. Faktor-faktor ini tuh yang pertama tuh ada wilayah administratif yang berubah. Jadi batas-batas wilayah administratif seperti desa, kecamatan, kabupaten atau kota sering mengalami perubahan seiring waktu. Terus suatu wilayah yang dulu menjadi bagian dari suatu daerah kemudian bisa masuk ke daerah lain setelah pembagian wilayah baru. Ini menyebabkan peristiwa-peristiwa sejarah di wilayah tersebut menjadi relevan untuk ditulis dalam sejarah lokal sebuah daerah. Lalu ada persinggungan geografis dan budaya. Jadi dalam daerah-daerah yang secara geografis berdekatan atau memiliki kedekatan budaya, seringkali berbagi peristiwa sejarah dan elemen-elemen budaya yang sama. Misalnya dua kabupaten yang berbatasan atau berada dalam satu lingkup kerajaan atau kesultanan di masa lalu. Lalu ada peristiwa-peristiwa lintas daerah. Beberapa peristiwa sejarah penting seperti peperangan, migrasi besar-besaran, bencana alam, penyebaran agama atau ideologi, dan sebagainya melintasi batas-batas daerah dan memberikan dampak yang signifikan bagi beberapa wilayah sekitar. Lalu ada keterlibatan tokoh-tokoh lintas daerah. Jadi ini gak jarang juga tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh berasal dari satu daerah, namun aktivitas dan kiprahnya melintas batas-batas daerah lain. Sehingga kisah mereka tuh relevan ditulis dalam sejarah lokal dari beberapa daerah berbeda. Dalam situasi seperti ini, penulisan sejarah lokal yang baik seharusnya mengakui dan mengakomodasi adanya tumpang tindih tersebut. Jadi penulis dapat mengutip, merujuk atau bahkan berkolaborasi dengan penulis sejarah lokal daerah lain untuk menjaga konsistensi dan akurasi fakta sejarah yang relevan, sehingga sejarah lokal ini tuh gak hanya jadi narasi tunggal dari satu perspektif daerah, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Mungkin cukup segitu saudara Tama. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saudara Damar akan dijawab oleh saudari Caca. Kan tadi soalnya bagaimana cara penulisan sejarah dapat mempengaruhi identitas nasional atau kebangsaan suatu negara. Cara penulisan sejarah dapat mempengaruhi identitas nasional atau kebangsaan suatu negara karena ia menjadi sumber utama untuk membentuk perasaan nilai-nilai
sejarah yang ditulis dengan corak yang tepat dan mengemukakan nilai-nilai yang relevan dapat membentuk perasaan senasib dan memperkuat identitas nasional. Contohnya, dalam masa Orde Baru di Indonesia, pemerintahan menggunakan buku teks sejarah sebagai alat hegemoni identitas nasional. Buku teks sejarah diselipkan dalam kurikulum sekolah menjadi sumber utama untuk membentuk perasaan senasib dan memperkuat identitas nasional. Namun, identitas nasional yang ditulis dalam buku teks sejarah tidak sempurna karena ia cenderung pada kebudayaan Jawa sebagai identitas nasional sehingga terjadinya hegemoni identitas nasional atas identitas lokal. Mungkin itu saja nama. Oke, untuk pertanyaan Gaga akan dijawab oleh saudara Aldi. Jadi terkait pertanyaannya itu tentang apakah ada perbedaan dalam corak penulisan sejarah lokal antara daerah yang berbeda. Jadi setiap daerah itu pasti punya corak penulisan sejarah yang berbeda-beda. Ada walaupun ada pun yang sama. Terus yang contoh itu yang sama itu seperti yang saya bahas tadi, corak penulisan sejarah struktural di ciri yang analisis mendalam yang terkait dengan perdagangan. Itu contohnya di desa saya sendiri itu ada pabrik beras, dia itu punya hubungan dengan di daerah lain gitu, yang seperti di Baros ataupun di Kesemen gitu. Jadi itu sebenarnya udah jadi corak sejarahnya sendiri. Jadi di desa saya itu kayak wah, pabrik saya ini udah terkenal di mana-mana gitu. Hingga kedepannya itu udah jadi sejarah loh, jadi sejarahnya sendiri. Terima kasih, mungkin jawab kalau ada sampai. Jadi berbeda apa sama? Berbeda dalam ya itu juga ada yang beda dengan sama. Jadi kalau beda samanya itu kadang ada di dalamnya gitu. Sama entah hubungan, terus bedanya ya dengan tema lainnya. Nanti gak sih? Nanti di kos sih. Cukup. Oke. Dari Berlin, jawaban pertanyaan Anda akan dijawab oleh saudari Putri. Ya. Izin menjawab ya saudara sekalian. Jadi secara penulisan sejarah lokal ini itu dapat diterapkan juga dalam penulisan sejarah modern atau sejarah kontemporer satu daerah. Potensi penerapannya dalam konteks modern itu yang pertama ada sejarah perkembangan wilayah dan tata kelola pemerintahan daerah. Jadi penulisan dapat menggunakan pendekatan sejarah lokal untuk mendokumentasikan dinamika pembentukan daerah otonom, gerakan sosial dan politik lokal. Cara sejarah lokal relevan untuk mengulas gerakan sosial, aksi protes, pergolakan politik tingkat lokal yang melibatkan masyarakat daerah setempat seperti gerakan petani buruh, mahasiswa, kelompok adat, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada sejarah perkembangan ekonomi dan industrialisasi daerah. Jadi pendekatan ini tuh dapat digunakan untuk menelusuri transformasi ekonomi suatu daerah, yaitu pertumbuhan industri, dinamika perdagangan, serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat lokal. Yang keempat ada sejarah perkembangan budaya dan identitas kedaerahan. Cara sejarah lokal cocok untuk mengeksplorasi dinamika perubahan sosial budaya masyarakat, pelestarian tradisi lokal, proses pembentukan identitas kedaerahan di daerah modern. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sejarah bencana dan krisis di wilayah tertentu. Jadi pengalaman masyarakat lokal dalam menghadapi bencana alam, wabah penyakit, krisis ekonomi dapat didokumentasikan dengan baik melalui penulisan sejarah dengan perspektif lokal. Jadi dalam konteks modern, penulisan sejarah lokal tidak lagi terbatas pada sumber-sumber tradisional, tetapi juga dapat memanfaatkan data statistik, hasil penelitian, media massa, testimoni individu, dan berbagai sumber kontemporer lainnya. Meski demikian, tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan keunikan corak lokalnya dengan menonjolkan pengalaman dan perspektif masyarakat daerah setempat. Mungkin cukup segitu, ada sanggahan atau tambahan dari audiens. Ya. Tanya lagi gak sih? Tanya lagi tapi dapat permen. Puasa. Dapat permen terus dapat coklat. Ah, bohong.
ini? Senamping. Oke, sebelum saya menutup talkshow kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari corak penulisan sejarah lokal. Corak penulisan sejarah lokal menekankan pentingnya memahami sejarah dari sudut pandang lokal. Hari ini kemungkinan untuk memahami peristiwa sejarah dengan lebih mendalam serta menggali aspek-aspek yang mungkin terabaikan dalam sejarah nasional atau global. Meskipun fokus pada aspek lokal, corak penulisan sejarah lokal juga menunjukkan keterkaitan antara sejarah lokal dengan sejarah global. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana peristiwa-peristiwa lokal turut mempengaruhi peristiwa global dan sebaliknya. Oke, sekian talkshow dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.